Gimana ini? Ya, ini sudah siap Alkitabnya. Langsung aja dibuka 1 Timotius pasal 2. Oke ya. Nah, ini. Ya. Hari ini kita akan belajar ya secara garis besar kita akan melihat keseluruhan kitab Timotius. Dan ada 1 dan 2 Timotius. Jadi kita nggak bisa cuma ngambil yang pasal 2 1 Timotius. Tapi secara keseluruhan. Saudara, kitab Timotius ini ditulis untuk muridnya Paulus. Nah, itulah Timotius. Nah, dalam perjalanan hidup Timotius, ya memang nggak diketahui umurnya berapa. Tetapi Timotius ini tercatat sebagai rasul, gembala, penginjil yang termuda dalam sejarah perjanjian baru. Dan dimuridkan oleh Paulus. Ya, tidak diketahui jelas bagaimana asal-usulnya, tetapi dalam salah satu ayatnya Paulus pernah menyebutkan bahwa dia tuh tahu neneknya, omanya Timotius, dan tahu mamanya Timotius. Rupanya cukup dekat mereka ini. Oke, kita nggak bahas itu. Ada 3 poin penting tentang konsep surat Timotius. Yang pertama, gereja dipanggil oleh Tuhan Yesus dan melakukan panggilan utama dan terutama. Itu cuma 2. Saya ulangi, kita akan membahas kitab Timotius dengan 3 pengertian ini, yaitu pemuridan. Saya ulangi, gereja itu punya panggilan utama dan terutama, itu hanya 2. Dan 2 ini seperti 2 sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan, dilepaskan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah panggilan untuk menginjil, dan setelah jiwa-jiwa itu diselamatkan, maka kita gereja harus memuridkan. Tolong dicatat. Jadi mempelajari kitab Timotius yang terdiri dari 2 kitab 1 dan 2 ini, tanpa mengenal dan mengerti hati Tuhan tentang konsep penginjilan dan konsep pemuridan, maka surat Timotius tidak akan ada artinya. Jadi kalau saudara ingin belajar kitab Timotius, maka saudara harus terlibat di dalam penginjilan dan pemuridan. Kalau saudara, maaf, saya bukan menghakimi, bukan merendahkan, tapi ini konsep. Kalau saudara belajar kitab Timotius, tapi tidak pernah terlibat dalam penginjilan dan pemuridan, maaf lagi sekali, maka saudara nggak akan dapat esensinya, saudara nggak akan dapat intinya, saudara nggak akan dapat isi hati Tuhan. Mengapa Timotius dikirimi surat oleh Paulus? Nah, dalam hal ini nanti kita akan ketemu bagaimana hubungan Paulus dengan Timotius. Nggak sekedar guru dengan murid, tapi lebih daripada itu. Timotius itu dianggap seperti anak oleh Paulus. Dan itu luar biasa. Nah, konsep ini harus kita miliki. Saudara, berjalannya waktu, izinkan saya mengatakan ini. Berjalannya waktu, sekian ribu tahun gereja ada di dunia. Dan kepala gereja kita yang memberi perintah untuk kita menginjil dan memuridkan akan datang kembali. Ternyata gereja masih jauh, maaf, dari konsep penginjilan dan pemuridan ini. Masih jauh. Dengan demikian, ketika gereja tidak menginjil dan tidak memuridkan, mustahil untuk bisa mengerti
Dua kitab Timotius ini sulit. Tapi oke lah, daripada enggak sama sekali, maaf, ayo kita belajar. Nah, inti dari kitab Timotius, ya, jadi saya belum bahas dulu 1 Timotius 2-nya, tapi secara keseluruhan dulu supaya jelas nanti. Ya, inti dari surat kepada Timotius itu di 2 Timotius 2 ayat 2. Kita lihat dulu ayat itu. 2 Timotius 2 ayat 2 itu intinya. Ya. Nah, maka itu kita harus mengerti bahwa kitab Timotius ini surat kepada Timotius dari Paulus. Itu adalah tentang penginjilan dan pemuridan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara yang terlibat dengan sistem bisnis multi level marketing atau MLM harus tahu bahwa apa yang Paulus katakan kepada Timotius ini adalah sistem MLM yang pertama ditemukan oleh manusia. Ternyata penemu MLM itu adalah Roh Kudus sendiri. Keren sekali ayat ini. Ya, maka itu saya katakan dari 2 kitab 1 dan 2 Timotius, maka intinya, hakikatnya, esensinya ada di 2 Timotius 2 ayat 2. Ayat ini. Apapun yang telah kamu dengar dari aku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang setia, yang juga mampu mengajar orang lain. Nangkep gak maksud Papa di surga? Gak boleh putus. Injil itu gak boleh putus. Injil akan putus ketika tidak ada pemuridan. Maka itu saya katakan, saudara, setan benci dengan sistem ini. Dan celakanya, setan berhasil membuat gereja hanya sibuk di ibadah hari Minggu saja. 96% semua kekuatan eksistensi apa saja yang ada di gereja-gereja sekarang ini hanya dikhususkan, diarahkan, ditujukan untuk ibadah Minggu. Catat 96%. Dari mulai latihan musik, ya, latihan singernya, latihan tamburinya, persiapan multimedianya, LED-nya, semua. Filipus biarin dulu ya, jangan keluar nanti makan waktu. Sekarang ini yang terjadi dan setan berhasil membuat gereja lupa pada hakikat gereja itu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Gereja tanpa penginjilan dan tanpa pemuridan itu seperti sebuah restoran tidak jual makanan. Gereja tanpa penginjilan dan pemuridan adalah seperti bank yang tidak ada duitnya. Gereja tanpa penginjilan dan pemuridan itu seperti sebuah sekolah yang tidak ada gurunya, hanya ada muridnya. Celaka enggak? Ampuni kami Tuhan. PS. Ajaran yang dahulu sudah kau dengar, Timotius, dari saya di depan banyak orang. Hendaklah kau percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang cakap mengajar orang lain. Saudara, ini multi level marketing, MLM. Nggak boleh putus. Lihat dalam MLM ada kaki-kaki, itu keren sekali.
Seharusnya itu tugas gereja. Aduh, ampuni kami Tuhan. TSI, semua ajaran yang sudah kamu dengar ketika saya mengajar saudara-saudari seiman, ajarkan dan percayakanlah itu kepada saudara-saudari yang lain juga. Khususnya mereka yang mampu mengajar dan yang akan setia meneruskannya kepada orang lain lagi. Oh Tuhan, ampuni kami. Saya harap dengan cara saya memberi tekanan-tekanan pada kata-kata saya ini, saya harap yang mendengar cara saya mengajar ini, saudara bisa menangkap kesedihan dan kegalauan. Orang Jawa bilang ngenasnya hati Tuhan Yesus yang menitipkan kebenaran ini 2000 tahun yang lalu lebih, dan yang akan kembali untuk ngecek. Tapi 96% yang gereja kerjakan hanya untuk ibadah minggu. Satu kali saudara, saya pernah pelayanan bareng seorang hamba Tuhan. Ya, nggak usah sebut namanya. Cukup terkenal dan hamba Tuhan besar. Nah, karena ada 2 sesi, nah kebetulan kami diinapkan di satu tempat. Bayangkan, kami terlambat. Saya pikir kenapa ini hamba Tuhan cari apa? Saudara maaf ya, ini fakta. Gara-gara dasi. Dia sampai ribut kepada anggota timnya. Begini loh masalah ini. Maaf ya. Jadi timnya ini lupa. Hamba Tuhan ini terakhir kali ke gereja itu pakai dasi yang apa. Saya sampai kaget ketika tahu, jadi terlambatnya gara-gara dia tidak mau pakai dasi yang sama. Keren gak? Dan seperti itu gereja sekarang. Sudah seperti show. Ya, seperti ke acara nonton orkestra, acara ya pokoknya begitulah, entertain. Mana penginjilan dan pemuridannya? Nah, kita harus kembali ke situ. Jadi kitab Timotius adalah kitab untuk mengingatkan gereja bahwa kita harus menginjil dan memuridkan. Catat itu. Kita harus menginjil dan memuridkan. Itu dia. Oke, sekarang kita lihat 1 Timotius 2. Ini pesannya, oh maaf, pasal ayat 3-nya, masih 2 Timotius 2. Ayat 3 ya, lihat ini. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dari ayat 3 ini saudara dan saya menemukan mana khotbah-khotbah gereja yang akhir-akhir ini mengajarkan untuk penderitaan? Enggak. Khotbah-khotbah gereja sekarang hanya seperti motivasi saja. Dan para pendetanya tidak beda dengan motivator, pembicara-pembicara motivator, walaupun pakai ayat. Maaf saya berkata ini, menyedihkan sekali kalau kita melihat fakta ini saudara. Maka itu harus kita bertobat. Maka kalau Osaka, komunitas Osaka ini membawa kita pada penelitian kitab Timotius. Dan inilah yang sesungguhnya Tuhan sedang rindukan. Kita harus kembali kepada penginjilan dan pemuridan. Baik, 1 Timotius 1 Timotius 2, maaf. Ya. Oke. Mengenai doa jemaat
Ini perikop pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara, wah ini harus dibongkar lagi. Kata permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Ini intinya ada di doa Bapa kami. Ya, dibagi 3 hal ini. TSI-nya Filipus, coba cepat-cepat ya. TSI-nya 1 Timotius 2 ya, TSI-nya. Oke. Saya mendorong kamu, lah kembali mendorong, mengajar. Ini seorang guru kepada muridnya, Paulus kepada muridnya ya. Saya mendorong kamu untuk mengajarkan hal-hal berikut ini kepada jemaat yang kamu layani. Pertama, hendaklah setiap anggota jemaat bertekun menyampaikan segala permohonan doa kepada Tuhan bagi semua orang dengan disertai ucapan syukur. Saudara perhatikan, tekanannya bukan doa pribadi untuk keluarga, ya, tekanannya kepada semua orang. Maaf, ya sebetulnya nggak ada hubungan ya, tapi saya nggak kenal siapa yang tanya, kenapa ada orang bisa kerasukan setan? Izin tanya. Jadi tolong kalau mau tanya yang sehubungan dengan topik kita ya udah, tapi saya jawab karena ini muncul. Jawabannya, kalau ada orang bisa kerasukan setan, termasuk orang Kristen pun bisa kerasukan setan, karena orang itu mengundang setan. Setan itu nggak akan masuk ke hidup kita kalau kita tidak mengundangnya. Oke ya, jelas jawabannya. Nah, jadi doa jemaat itu untuk semua orang. Nanti kita akan bongkar kata semua orang ini. Ayat 2. Ya, permohonan ayat 2. Untuk raja-raja, pemerintah, untuk semua pembesar, pejabat-pejabat, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, oh Tuhan tolong kami. Kalau ayat ini kita hanya pakai di jam-jam tertentu untuk berdoa buat presiden, pejabat negara, para menteri, kan begitu umumnya di dalam gereja-gereja, dari tingkat yang paling tinggi Tuhan sampai ke paling rendah, RT, RW, kan begitu seringkali doanya. Saudara, kalau cuma doa seperti itu tidak akan membawa dampak kepada negara dan bangsa. Kenapa nggak bawa dampak? Karena kita hanya melontarkan kata-kata ke udara, tapi tanpa bertanggung jawab. Ampuni kami Tuhan. Saya ulangi, hampir tidak ada gereja yang tidak ada sesi doa syafaat. Gara-gara 2 ayat ini. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Tapi kalau doa syafaat kita hanya untuk melemparkan kata-kata ke udara dengan konsep Tuhan yang bekerja. Celaka, saudara, celaka. Lalu konsep yang bagaimana? Saudara, Paulus menulis ini, dia itu orang Ibrani, ahli Taurat. Dia itu bahasa Ibraninya luar biasa. Ya, sejarah gereja mencatat Paulus ini orang Ibrani yang taat. Maka itu sampai dia dipakai oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dengan surat mandat penuh untuk keliling menangkapi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Kalau Paulus bukan orang penting di kalangan mereka,
maka Paulus tidak akan ditugaskan untuk mengobrak-abrik gereja Tuhan pada masa itu. Nah, karena Paulus ini orang Ibrani, berarti dia sangat menguasai Taurat. Ketika dia menuliskan ini kepada Timotius sebagai gembala yang masih muda, Paulus ini konsepnya kepada nenek moyang mereka secara daging, yaitu Abraham. Sayang waktunya, tapi kita sering dengar. Jadi Abraham itu menaikkan syafaat. Contoh, waktu kemenakannya Lot ditawan oleh Raja Kedorlaomer. Masih ingat itu? Dan banyak kisah-kisah seperti itu. Abraham itu nggak cuma berdoa supaya Tuhan bebaskan keponakannya, supaya Tuhan kerja di negara itu dan negara tidak. Dalam sepanjang perjalanan Abraham yang tercatat di kitab Kejadian. Lagi sekali, Paulus ini ahli Taurat, orang Ibrani yang pangkatnya cukup tinggi. Jadi Abraham gak cuma berdoa. Apalagi ketika kita melihat peristiwa Sodom dan Gomora di Kejadian pasal 18. Abraham itu naikkan syafaat. Ya, coba kita lihat Kejadian 18. Mulai ayat berapa? 16 atau berapa coba ya. Nah, jadi jangan saudara melakukan mentah-mentah kalau ibadah lalu ada doa syafaat, lalu kita mendoakan rutin Tuhan Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RT RW. Aduh, bukan itu. Tuhan juga enak kalau tiap ibadah ada doa syafaat, lalu para pendoa cuma nyuruh-nyuruh Tuhan, tapi kita nggak buat apa-apa. Lihat, temanya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Tapi yang belum pernah baca teliti, saudara baca perikop ini, maka saudara tidak menemukan satu kata doa pun dari Abraham. Nah, kenapa temanya ditulis doa syafaat Abraham untuk Sodom? Ya karena yang menerjemahkan ini orang beragama Kristen. Ya dia nggak baca doa syafaat. Padahal ini bukan doa, tapi negosiasi. Abraham menempatkan dirinya itu sejajar dengan Tuhan. Dan Abraham tahu dia punya otoritas untuk bicara apa saja termasuk menasihati Tuhan. Ngeri ya? Dan terjadi tawar-menawar, negosiasi. Kata itu lebih suka saya pakai. Jadi untuk menggenapi 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, tolong gereja-gereja dimanapun berada, majelis-majelis, pendeta-pendeta, gembala-gembala, pendoa-pendoa syafaat, yang hobinya cuma bentak-bentak Tuhan, yang hobinya cuma perintah-perintah Tuhan, bertobat. Kasihan Tuhan, kita perintah kayak pembantu kita bentak-bentak lagi, maaf Tuhan. Tapi kita tidak pernah punya inisiatif untuk melakukan sesuatu di pemerintahan negara kita. Jadi Abraham negosiasi. Jadi semua pendoa syafaat harus menjalankan negosiasi. Catat itu. Ada juga pakai istilah pengadilan, naik banding. Abraham naik banding. Seandainya Yahweh Tuhan, ada 50 orang benar di negeri itu, akankah kau hancurkan orang benar itu dengan orang tidak benar? Terjadi tawar-menawar yang ketat sekali. Bayangkan kalau saudara punya toko di pasar, atau punya toko yang jualannya bisa ditawar oleh pembeli. Dan nawarnya nggak langsung.
Tapi 1.000, turunlah 2.000, turunlah 5.000. Ya, fungsi advokat, ya pengacara. Betul. Itu Abraham. Itu doa yang diminta oleh Tuhan lewat Paulus di 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Juga Musa. Masih ingat? Musa bersyafaat untuk bangsa itu. Dan Musa pasang badan. Tuhan, jangan kau hukum. Kalau kau hukum, orang Mesir ngomong apa? Lalu, coba kita lihat Keluaran pasal 32 ayat yang ke-10. Keluaran 32 ayat 10. Ini doa syafaat yang benar. Bukan cuma nyerocos sendiri, teriak-teriak, tangking-tangking, perintah-perintah. Aduh. Yahweh marah kepada Israel. Tapi begitu tingginya posisi Musa, seperti begitu tingginya posisi Abraham. Sampai ayat 10, Keluaran 32, Bapa di surga yang maha besar itu minta izin kepada Musa. Wih, oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi kalau Musa berdoa seperti kita, jadilah kehendakmu, punah Israel, lalu ada bangsa baru namanya Musael. Karena Tuhan menawari Musa lewat kamu nanti. Keren ya? Tapi lihat ayat 11. Apa yang Musa kerjakan? Tuhan, ampuni kami. Ribuan tahun kami hanya merintah-merintah Tuhan, teriak-teriak, nengking-nengking. Setelah Musa dapat tawaran seperti itu, dia tidak ambil tawaran itu. Sebab dia tahu bukan dari dia, tapi memang dari Israel itu. Lalu bayangkan, Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Saudara, gila enggak ini? Musa, kalau orang Jawa bilang ngedem-ngedem, misalnya ya saudara kenal seorang pejabat, ya ini contoh, ini tadi barusan dengar berita saya sambil nunggu jam 20 masuk, kalau nggak salah di Kendari itu, baru diresmikan oleh pejabat sebuah jembatan kota nilainya 32 miliar. Ternyata baru berapa hari, belum seminggu, jebol dinding-dindingnya. Ternyata cuma pakai gypsum. Jembatan loh pada. Wah, marah. Nah, kalau saya kenal pejabat, ya marah karena proyeknya kacau. Karena ini nggak nepuk-nepuk pundaknya. Sabar Gub, sabar gitu. Nah, Musa buat itu. Ini syafaat. Ayat, namun Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya. Ingat tadi di 1 Timotius 2 ada naikkan permohonan, doa, ucapan syukur. Namun Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya dan berkata, ya Yahweh, mengapa murkamu menyala? PS, lihat itu. Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya sama TSI. Tetapi Musa memohon kepada Yahweh Tuhannya, janganlah kau menghanguskan mereka dengan murkamu. Ingatlah bahwa mereka itu umatmu yang kau bawa keluar dari Mesir dengan kuasamu, dengan kuasa dan kekuatanmu. Ngeri, saudara. Coba lihat ayat yang ke-12. Saudara, ada satu terjemahan kalau bahasa Inggrisnya. Tuhan itu disuruh bertobat oleh Musa. Repent, oh God. Wih, Tuhan suruh bertobat. Mengapakah orang Israel, ya itu ya,
Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murkamu di bumi, dari muka bumi. Saudara, ini loh, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang kau datangkan. Berani enggak? Ini kan kurang ajar. Tuhan disuruh bertobat, suruh nyesal. Mana ya? Berbaik terus. Coba langsung bahasa Inggrisnya. Yang King James atau New King James. Ada kata repent, oh God. Bisa bantu saya yang menemukan? Ya, oke. Sambil nunggu. Turn from your fears. Bukan amplified. Change pelan-pelan. Ada kata repent, oh God. Bisa bantu saya supaya cepat. Yang ada kata tunggu. Tetap ayat 11 ya. Ada yang bisa bantu nggak? Yang terjemahan apa itu? Kalau King James, saya lupa terjemahan apa ya. Oke. NLT nggak turn away. Ya. Ntar ada yang bisa bantu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak ketemu, saya juga lupa terjemahan apa. King James consume turn from the first word. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi doa syafaat itu bukan cuma melontarkan kata-kata ke udara, tapi mengambil posisi sebagai seorang pengacara, seorang pembela. Yang terhukum itu kita harus lindungi. Nah, seperti itu yang dibuat oleh Abraham dan dibuat oleh Musa. Oke ya. Oke. Nggak ada, oke. Saya lupa di mana. Oke, kembali. Nah, sekarang kita lanjut. Ayat 3. 1 Timotius 2. Ayat 3. Jadi mulai hari ini, para pendoa syafaat, jangan cuma berteriak-teriak, ya. Jangan cuma perintah-perintah Tuhan, tapi kita, ya, ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, Juru Selamat kita. Jadi setiap warga negara itu punya tanggung jawab untuk negaranya. Berdiri sebagai wakil Tuhan kita ini buat sesuatu. Nah, zaman sekarang kita bisa tulis surat kepada pemerintah. Kita punya jalur-jalur ya, untuk menyampaikan apa saja yang didengar oleh rakyat. Ya, ini berapa hari ini kita dengar berita salah satu calon gubernur DKI, ya, Pramono Anung, sudah menyatakan kalau dia terpilih, maka dia akan menghidupkan salah satu cara yang dipakai oleh Pak Basuki Cahayapurnama bahwa menerima pengaduan rakyat. Wah, kalau itu terjadi lagi keren juga. Oke ya. Nah, ayat 4 sekarang, ayat 4. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Nah, saudara, intinya dari doa itu ada di ayat 4 ini. Apa intinya? Yang menghendaki. Jadi Bapa di surga itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Terjemahan lamanya pakai pengenalan, saya baca. Yang berkehendakkan sekalian manusia beroleh selamat dan sampai kepada pengenalan dari kebenaran itu. Nah, ini yang diminta oleh Tuhan Yesus lewat Paulus kepada Timotius
gembala yang masih muda itu supaya gereja melakukan penginjilan dan pemuridan. Saudara, Tuhan tidak pernah minta untuk kita mengkristenkan orang. Catat itu baik-baik. Beda jauh antara menyelamatkan dan mengkristenkan. Beda jauh. Ya, TSI-nya betul. Dan sebagai penyelamat, Bapa menginginkan agar setiap orang diselamatkan dan mengenal ajaran benar tentang Kristus. Saudara, tidak ada cara lain supaya semua orang diselamatkan kecuali dengan dua cara tadi, penginjilan dan pemuridan. Lagi sekali, tidak ada cara lain. Lewat penginjilan dan pemuridan, maka semua orang itu bisa diselamatkan. Oke, saya akan lebih berikan penekanan sedikit supaya saudara tahu. Pasti ada yang bertanya, karena ketika konsep agama itu masuk ke benak orang Kristen, maka mendengar kata ini saudara akan kaget. Loh, jadi nggak perlu jadi Kristen? Pasti akan ada tanya begitu. Sayang, saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Memang Tuhan Yesus dan Bapa di surga tidak pernah sedikit pun, kalau saya pakai istilah bahasa Melayu, Tuhan Yesus nggak pernah terbersit di hatinya dan pikirannya untuk semua orang di dunia pindah beragama Kristen. Tidak. Yang Papa mau adalah diselamatkan. Apa itu arti diselamatkan? Ya, saya persingkat. Diselamatkan itu artinya karena kuasa Injil dan kuasa pemuridan, maka orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa itu dipulihkan, dikembalikan ke posisi semula ketika manusia dijadikan. Apa itu posisi semula? Kejadian 1 ayat 26. Bahwa semua manusia itu pada awalnya adalah serupa dan segambar dengan Tuhan. Enggak usah dibuka Filipus, enggak usah ya. Saya ulangi, posisi semula. Enggak usah Filipus, ya tetap aja Timotius supaya enggak bolak-balik. Ketika kita dijadikan, itu posisi saudara dan posisi saya serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi karena dosa, maka kita serupa dan segambar dengan si kunyuk, si setan itu. Nah, datanglah Injil menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kehancuran, lalu kita dimuridkan supaya jadi sama seperti Yesus lagi. Oke ya? Kita buka Galatia 4:19. Nah, sampai hari ini saya belum pernah menemukan ayat lain. Makasih nak, ini anak sepupu roring hebat, lagu-lagumu luar biasa itu. Ya, sampai hari ini saya belum pernah menemukan ayat lain di Alkitab tentang pemuridan sehebat Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara-saudara, saya pakai istilah ini. Hampir semua gereja, hampir semua penginjil hamba Tuhan itu melakukan aborsi rohani. Loh, kenapa? Ini melahirkan banyak bayi baru, bayi rohani, tapi nggak dimuridkan. Itu sama dengan melahirkan anak nggak disusui. Itu kan aborsi. Kejam sekali kita. Ternyata setelah kita menginjil, lalu kita memuridkan, maka arti pemuridan itu, saudara dan saya seperti seorang ibu sedang mengandung 9 bulan 10 hari.
9 bulan 10 hari itu kita sayangi anak-anak itu. Ya kita nasihati, kita marahi, ya kita tegur, kita beri makan. Pokoknya seperti anak. Tiba waktunya sakit bersalin, lahirlah anak itu. Ya ampun, ternyata belum serupa Kristus. Maka saudara dan saya harus memasukkan anak itu ke rahim kita lagi. Dan 9 bulan 10 hari lagi, ini istilah saya, harus kita muridkan, kita nasihati, kita kasih, kita tegur, kita ajar, kita semuanya lah. Tiba waktunya sakit bersalin. Aduh, belum mirip Yesus. Masukkan lagi. Maka itu kata kunci di Galatia 4:19 itu dikata lagi. Jadi satu anak yang sama saudara dan saya harus kandung berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini salah satu alasan saya tidak ingin jadi gembala dengan ribuan orang. Nggak mungkin ada orang mengandung sampai 1000. Perutnya sebesar apa kandungannya? Tikus saja nggak segitu. Padahal, maaf, secara fasilitas, secara anugerah karunia, saya sangat mampu menjadi gembala gereja besar. Tapi saya tidak melakukan. Karena ayat ini memuridkan orang itu satu persatu, dikandung berulang-ulang, dilahirkan berulang-ulang sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam murid-murid kita itu. Dan ini dilakukan Paulus kepada Timotius, kepada kepada Onesimus. Wah. Oh iya Daryl, ini cucu saya komen juga. Opa, Daryl kayak Timotius ya. Nah ini murid Opa paling muda. Oh iya, ini cucu saya ini baru berapa kamu Daryl? 10 ya? Atau 11? 10. 10. Nah ini di rajin sekali dengerin. Kenapa? Daryl? Kenapa? Itu Denzel Pak. Enggak sih Denzel. Oh Denzel, iya Denzel juga ya. Oke. Ini dari Bandung ada komen. Praktek yang mengerikan saat ini, setelah diselamatkan, diberi pengetahuan akan kebenaran versi, aliran, denominasi, doktrin tertentu. Kalau nggak ikut doa malam tiap hari, maka celakalah. Kamu diberkati kalau ikut doa subuh, doa malam. Tidak menekankan kebenaran, keserupaan Kristus. Seperti Galatia 4:19 betul. Tadi pagi, siang ya, waktu saya tunggu pesawat di Bandara Makassar, saya telepon seseorang. Aduh, sampai anak satu-satunya ini mengalami keterlambatan bicara. Setelah diterapi oleh psikolog anak, ternyata hasilnya karena anak ini nggak merasa dekat dengan papanya. Kenapa? Sebab di gereja papanya ini wajib setiap hari ada di gereja. Kalau nggak doa ini, latihan ini, pertemuan ini. Bayangkan papanya pulang kerja sore, harus langsung ke gereja, malam baru pulang. Bayangkan, nah inilah ngeri sekali. Oke, ayat 5, 1 Timotius 2, ayat 5. Karena Tuhan itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara lihat, kembali penginjilan ditekankan bahwa saudara dan saya pun harus jadi pengantara
Jadi pembela. Lihat tadi Abraham, lihat tadi Musa. Itu kan pengantara, pembela antara manusia dengan Tuhan. Nah begitu pula kita. Ayo mulai hari ini serius. Kita betul-betul menjadikan diri kita pengantara. Saya bersyukur kemurahan Tuhan. Anak-anak saya mulai ngerti. Salah satu kisah berapa hari ini. Nah ini anak saya ya tiba-tiba dengar kabar adik istrinya yang baru menikah, anaknya baru lahir umur berapa bulan. Terjadi keributan besar dan mereka mau bunuh diri. Wih, lalu sebagai kakak ipar yang sudah dengar pengajaran yang saya sampaikan itu, langsung dia berusaha bagaimana menyelamatkan 3 jiwa ini. Saya kagum sekali. Dan banyak lagi anak-anak saya yang lain. Ketika salah satu anak lagi mendengar berita ada 2 kakak beradik kandung hanya berdua saja, yatim piatu. Ketika ayah mereka meninggal, terjadi rebutan antara keluarga besar sampai anak-anak ini gak diberi hak untuk menguburkan bapaknya. Nah saya dengar kabar itu langsung saya bilang ya udah, saya mau ambil anak itu. Nah ketika salah satu anak saya mendengar, sudah biar kami saja yang urus 2 anak itu. Wih, luar biasa. Nah itulah kita perantara itu. Ayat 6. Jadi harus cepat bertindak saudara. Ya, ayat 6. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ya oke ya. Nah saudara, tebusan. Ini bicara penginjilan. Saudara, Tuhan Yesus itu menebus kita. Oi Ronnie Fishman, shalom, senang sekali ketemu. Selama ini gak kontak. Tuhan Yesus itu menebus kita dari pegadaian dosa. Itu nilainya jauh lebih tinggi daripada faktanya. Jadi begini, kalau saudara nggadaikan barang, pasti dinilai bukan oleh pihak pegadaian. Nah, yang ini cuma 120.000. Ya udah, karena kita butuh duit, ya iya saja. Oh maaf, ya. Nah, karena kita butuh duit, ya udah, kita iyain aja. Nah, saudara, tapi ada orang yang begitu sayang, ya, dengan barang itu. Sebentar, ini kok ada. Tunggu ya, ya. Maaf, IG-nya tiba-tiba berhenti. Jadi kalau saudara menggadaikan sebuah barang dan dinilai oleh pihak pegadaian, ya ini cuma 120.000 rupiah. Ternyata ketika waktu mau ditebus, ada orang yang berani menebus barang itu dengan 120 juta rupiah. Kaget nggak yang punya pegadaian? Pasti nganggap orang ini goblok. Seperti itu Tuhan Yesus menebus kita yang sudah hancur, najis, kotor, hidup berantakan. Tapi ditebus dengan harga yang tak ternilai, yaitu hidupnya sendiri. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Tolong bagi yang baru kenal supaya tahu. Dan kalau saudara nggak percaya karena ini sulit dipercaya, tanya teman-teman saudara-saudara saya, anak-anak saya yang dekat dengan saya. Kalau dengar ada orang harus diselamatkan, saya nggak peduli berapapun harganya, saya akan korbankan demi menyelamatkan satu orang itu. Isman, senang sekali Papa kamu hadir. Itulah cara Tuhan Yesus menggenapi ayat 6 1 Timotius 2. Ayo kita semua menjadi tebusan bagi semua umat manusia untuk menyelamatkan. Maka itu saudara, orang-orang melihat cara saya hidup, uang itu keluar demi orang-orang itu. Puji Tuhan, cukup banyak anak-anak saya juga yang mengikuti teladan ini. Ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita
Injil maksudnya, dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar, lihat, berarti memuridkan, menginjil dan memuridkan orang-orang bukan Yahudi untuk masuk dalam iman dan kebenaran. Wih, luar biasa. Maka itu saudara, gereja tanpa penginjilan dan tanpa pemuritan itu seperti orang buka restoran tidak jual makanan. Kacau saudara. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang perikop ganti. Ya, perikop berikut. Mengenai sikap seorang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saudara, bukan berarti tiap doa harus angkat tangan, menadahkan tangan. Bukan, ya. Artinya ini imam. Dalam peraturan Taurat, hanya seorang imam yang ketika berdoa wajib menadahkan tangan. Sebetulnya bukan dua tangan begini ya. Ya, dalam praktek imam-imam di Taurat. Tangan kanan terbuka ke atas, tangan kiri terbuka ke bawah. Maaf, saya nggak bisa berikan contoh ini. Kenapa harus tangan kanan satu ke atas, tangan kiri ke bawah? Karena tangan kiri itu menerima semua sampah-sampah dari umat, kotoran dan dosa. Setelah tangan kiri penuh, maka dipindah ke tangan kanan. Dan dari tangan kanan itu dinaikkan ke surga. Surga mengolahnya, merubah kutukan, dosa, kenajisan, malapetaka, penyakit. Itu diubah jadi berkat yang luar biasa. Setelah tangan kanan imam ini yang tadinya penuh sampah, kenajisan, penyakit, dosa berubah menjadi penuh berkat, penuh anugerah, maka dikembalikan ke tangan kiri. Dan tangan kiri yang penuh lagi dengan berkat anugerah kemurahan Tuhan disalurkan ke umat dan terus begitu. Saudara, perhatikan. Untuk mengerti 1 Timotius 2 ayat 8, ingat nggak peristiwa Musa berdoa waktu Israel diserang Amalek? Keluaran pasal 17. Ketika Musa menadahkan tangan, Israel menang. Tapi Musa sudah tua capek. Ketika Musa turunkan tangan, Israel kalah. Mereka kaget. Lalu Harun dan Hur menopangnya. Saudara, ini bicara tentang suami-suami, ayah-ayah harus praktek sebagai imam dalam keluarga. Tapi tidak sekedar menadahkan tangan. Ya, toda, Alin. Nah, kata toda itu harusnya terima kasih. Artinya bahasa Ibrani-nya. Nah, tapi nggak sekedar mengangkat tangan. Harus tangan yang suci. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ayo suami-suami, kita kuduskan tangan kita. Jangan sekali-kali pernah pukul istri kita. Jangan sekali-kali tangan kita kotor. Jangan. Biar tangan kita tetap kudus. Nah, saya katakan, setiap kali keluarga diserang oleh si jahat, anak-anak sakit-sakitan, masalah ini, masalah itu, tolong periksa diri para suami, para imam. Tangan kita najis nggak? Kita masih berselisih marah dengan istri kita atau tidak? Ini pengaruh. Kalau suami-suami nggak pernah berdamai dengan istrinya, kalau suami-suami sering jengkel dengan istrinya, suami-suami nggak bisa ngampuni istrinya, doa angkat tangan dari pagi sampai malam, setan tetap masuk ke keluarga kita. Maka itu tolong para suami, ayo kita bertobat. Jagai keluarga kita dengan menadahkan tangan, tapi dalam kekudusan. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Jadi jaga ya para suami, jaga supaya tetap kudus. Ayo para
Suami, jangan suka ribut, berdamai dengan istri kita supaya keluarga kita dilindungi dari yang jahat. Ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan, ya, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Saudara, jangan diterjemahkan secara hurufiah ini. Pokoknya, hai para istri perempuan, yang normal, yang wajar saja. Jangan norak. Izinkan saya mengatakan, kecuali kalau saudara pemain wayang orang, ya, dandanlah yang mencolok, nggak apa-apa. Terus, tetapi hendaklah para istri berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Oke, ayat 9-nya coba pakai TSI-nya, Filipus, supaya lebih gampang. Ayat 9 pakai TSI. Ayo. Bagi para perempuan, hendaklah mereka berdandan dengan cara yang pantas, serta bijak memilih pakaian yang sopan dan rapi. Jangan suka memamerkan diri dengan menghias rambut secara berlebihan atau mengenakan banyak perhiasan emas, mutiara, dan pakaian mahal. Jangan. Ayat 10. Masih TSI-nya aja nggak apa-apa. Ayat 10. Ya. Oke. Oh, ya. Sebaliknya, cara yang pantas untuk mempercantik diri bagi setiap perempuan yang mengaku sebagai penyembah Tuhan adalah dengan melakukan hal-hal yang baik. Ayat 11. Nah, ini jangan salah terjemahkan ini ya. Oke, Papa baca terjemahan baru dulu, karena ini banyak gereja salah tempat menggunakan ayat ini. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Bukan berarti perempuan nggak boleh khotbah, nggak boleh ngajar, boleh. Ada satu aliran, pusatnya di Surabaya, bahwa sama sekali di aliran ini gereja itu tidak boleh ada perempuan yang berdiri khotbah. Bahkan gereja ini sangat ketat membatasi perempuan. Maaf, salah konsep. Apa bedanya dengan yang lain kalau begitu? Maaf ya. Nah, ayat seorang perempuan haruslah belajar dalam ketenangan dan dalam segala ketaatan. PS, wanita harus belajar dengan berdiam diri dan patuh. TSI, nah ini beda. Ini TSI-nya jelas terjemahnya. Dalam pertemuan jemaat, saya tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memimpin atas laki-laki. Bukan nggak boleh khotbah, tidak, bukan itu. Ini para istri harus tunduk pada suami. Hendaklah setiap perempuan memperhatikan pengajaran dengan diam dan penuh penundukan diri. Lihat MLT-nya. Biarlah seorang istri belajar dalam kehikmatan di dalam segala ketundukan. Jadi bukan berarti perempuan nggak boleh khotbah, boleh. Tapi di rumah dalam praktek sehari-hari tetap tunduk pada suami. Lah, kalau ini dipakai sama rata, berarti Deborah melanggar firman. Deborah itu memimpin luar biasa. Barak pun dipimpin oleh Deborah. Nah, bukan itu. Ya, boleh, bukan enggak boleh khotbah, boleh. Ya, jemaat Kengkrea. Coba Roma 16 ayat 1. Roma 16 ayat 1. Siapa? Gembala jemaat Kengkrea. Roma 16 ayat 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di kota Kengkrea. Jadi boleh perempuan itu malah jadi pemimpin jemaat. Oke, lanjut. Ayat 12. 1 Timotius 2. Masih ya, ayat 12. Terima kasih Papa untuk surat Timotius. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki.
hendaklah ia berdiam diri. Lagi sekali, jangan diterjemahkan mentah-mentah. Ini harus istri tunduk pada suami, itu maksudnya. Ayat. Akan tetapi aku tidak mengizinkan perempuan mengajar atau memerintah laki-laki. Namun perempuan harus tetap tenang. Langsung TSI-nya, Filipus. TSI. Oh, ayat 11 ya TSI. Coba lihat ayat 11-nya. Ya. Dalam pertemuan jemaat, oh sudah tadi ya, saya tidak izinkan perempuan mengajar atau memimpin atas laki-laki. Jadi intinya, bukan perempuan gak boleh khotbah, boleh. Tapi mengatur ya suaminya itu gak boleh. Jadi ini konsepnya pada istri, bukan pada asal perempuan. Tidak. Ayat 13. Sudah mau selesai. Ya. 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Artinya penundukan diri. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Tubuh hanya boleh usul, tapi kepala yang menentukan. Saya beri ilustrasi begini. Suatu hari ada di antara saudara, capek betul, kerjaan begitu banyak, tapi tinggal 3 jam harus diserahkan. Ternyata belum selesai. Lelah tubuh ini. Lalu tubuh usul, capek lo, tidurlah sebentar. Tapi kepala bilang gak bisa, 3 jam lagi diserahkan. Mungkinkah tubuh berkata, ya udah kamu kerja sendiri kepala, aku tidur. Nggak lucu ya? Ya nggak mungkin dong, ada seperti itu. Jadi tetap tubuh nurut kepala. 14 sampai berapa? 15 ya selesai. Ya. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan. Itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi artinya saudara, iblis, setan, ular itu lebih milih goda perempuan daripada goda laki-laki. Maka itu istri tunduk, apa-apa cerita ke suaminya. Ya, oke, coba kita buka Hakim-Hakim 13 untuk contoh istri tunduk pada suami itu keluarga Manoah. Hakim-Hakim 13. Luar biasa keluarga Manoah. Langsung saja ayat yang ke-6. Kalau nggak salah coba ya. Ayat 6. Wih, ini anak saya Arif. Ya, Arif Rahman Hakim. Calon doktor dari Unhas. Makasih nak. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku. Bayangkan. Jadi istri Manoah didatangin malaikat. Dia diajak bicara tentang anak yang akan lahir. Tapi istri Manoah tidak mau mengambil keputusan. Dia cari suaminya dan minta pendapat suaminya. Tolong karena waktu yang belum pernah tahu kisah keluarga Manoah, baca kitab Hakim 13 ayat 1 sampai selesai. Ini keluarga harmonis sekali. Seandainya Hawa dan Sarah itu bertindak seperti istri Manoah, maka dunia ceritanya lain. Karena dia sebagai istri tidak berani mengambil keputusan sendiri, selalu minta suaminya. Udah tahu? Lihat ayat 8. Ayat 8, Hakim-Hakim 13. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Yang belum pernah belajar keluarga Manoah, catat 1 kata 4 huruf, kami. Setelah kita menikah, kita nggak boleh berkata sering aku, tapi harus kami. Ini luar biasa. Suami respect pada suami istri, istri respect pada suami kami. Yang doakan Manoah bukan? Lihat ayat 9. Siapa yang didatangi Tuhan?
Maka Tuhan mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Tuhan datang pula kepada perempuan itu ketika istri Manoah duduk di padang dan ketika Manoah suaminya tidak ada bersama-sama dengan dia. Apa reaksinya? Ayat 10. Ini tugas istri. Kemudian perempuan itu, istrinya Manoah, segera berlari memberitahukan kepada suaminya. Katanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Saudara, ngerti tadi saya katakan, seandainya Hawa dan Sarah bertindak seperti istri Manoah, dunia aman, nggak sekacau sekarang. Maka itu kalau ada para istri lebih kekar dari suaminya, maaf. Kalau ada istri lebih kaya dari suami, kalau ada istri lebih tinggi pendidikan dari suami, pokoknya lebih, tetap harus taat dan tunduk kepada suami. Itu yang Tuhan inginkan. Oi, anak saya Agam, lama sekali nak papi nggak ketemu kamu. Jelas ya? Ayat terakhir 1 Timotius 2 ayat 15. 1 Timotius 2 ayat 15. Terima kasih Ayu dan tim Osaka ya memberikan kesempatan untuk kita boleh belajar ini. Ya. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara, jangan ditafsirkan, loh, lah yang mandul gimana? Yang nggak punya anak bagaimana? Jangan bicara itu. Ini kembali kepada konsep penginjilan dan pemuritan. Oke, jangan nanduk ya, nunduk ya. Terima kasih. Jadi penekanan ini kepada penginjilan dan pemuritan. Jadi gereja itu perempuan mempelai Kristus harus mengandung, itulah penginjilan. Lalu melahirkan, itulah pemuritan. Keren ya? Jadi gereja tidak boleh. Oh ya Yuda, luar biasa. Tuhan bekerja dengan hebat sekali. Puji Tuhan. Nah inilah 1 Timotius 2. Siapa saja bisa mendapat pewahyuan yang berbeda. Tapi tetap intinya surat kepada Timotius adalah penginjilan dan pemuritan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.